Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk minggu ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengolah data dari analisis conjoin. Kalau rencananya seperti yang saya rencanakan minggu lalu, yang sudah saya sampaikan minggu lalu, minggu ini seharusnya kita sinkronus ya. Tapi akan saya tukar dengan minggu depan. Jadi minggu ini kita asinkronus, minggu depan kita akan sinkronus. Jadi 2 minggu berturut-turut, minggu ketiga dan juga minggu keempat kita akan sinkronus. Nah, sama seperti yang saya sudah bahas minggu lalu juga, kalau untuk setiap topik itu pasti akan ada 2 bahasan, yaitu yang pertama terkait dengan konsepnya, yang kedua terkait dengan mengolah datanya. Jadi, mengolah data di sini tidak hanya, apa ya, tidak hanya konsep atau teorinya saja yang dipelajari, tetapi bagaimana sih cara mengolah datanya. Karena apa? Karena ketika kita mempelajari metode kuantitatif, kalau tidak dipraktekkan, itu ya sama aja bohong, gitu loh, ya kan? Nah, apa sih yang harus kita persiapkan untuk mengolah data? Yang pertama adalah kita harus menyusun stimulusnya dulu atau stimulinya. Ketika kita sudah mempunyai stimulinya, total stimulinya kita tahu, yang kedua adalah kita menyusun orthogonal design. Apa sih orthogonal design itu? Orthogonal design itu pada intinya konsepnya adalah memangkas total stimulus yang ada sehingga hanya total stimulus yang menurut sistem itu penting itu akan ada di sana. Jadi total stimulus yang banyak, semuanya kalian mempunyai total stimulus 120, maka akan di-cut by system. By system di SPSS akan di-cut, akan menjadi mungkin bisa menjadi 16, mungkin bisa jadi 27 total stimulusnya. Nanti dari hasil ortogonal design itulah yang nanti akan diberikan kepada konsumen. Sorry, akan diberikan kepada responden. Jadi kalian akan menanyai responden, apa ya istilahnya, akan melakukan wawancara kepada responden dengan menggunakan total stimulus yang sudah didesain menggunakan orthogonal design. Kenapa? Karena pada intinya dengan adanya orthogonal design itu salah satunya istilahnya kita mengambil sebuah sampel dari total stimulus yang kita buat. Itu konsep dari orthogonal design itu seperti itu. Jadi kita hanya menanyai terkait dengan kita akan menanyai terkait dengan stimulus-stimulus yang memang dianggap penting. Bukan stimulus yang lainnya tidak dianggap penting, tapi sudah diwakilkan dengan stimulus yang sudah dibuat sistem di orthogonal design itu sendiri. Karena kan tidak mungkin ya ketika kita menanyai wawancara responden terkait dengan stimulus yang kita ajukan, itu akan berdampak kepada waktu yang lebih banyak dan juga tenaga yang lebih banyak, biaya yang lebih banyak juga, baik di kalian maupun juga di respondennya apabila kita menggunakan total stimulus yang awal. Karena total stimulus yang awal tuh kita bisa sampai 120, kita 360. Kan kita tidak mungkin ya mewawancara responden, meminta responden untuk meranking atau merating dari 1 sampai 360. Jadi fungsinya orthogonal design jelas ya di sini bahwa orthogonal design ini sebenarnya merupakan mensampling total stimulus yang memang bisa mewakili stimulus yang banyak tadi. Nah, konsepnya seperti itu. Kalau untuk datanya sendiri, kalian bisa menggunakan 2 jenis data, apakah data itu di-ranking ataupun data itu di-rating. Sama saja, itu bergantung dari preferensi dari konsumen atau justifikasi dari konsumen apakah dia akan me-ranking ataupun me-rating. Nah, tapi memang dari segi keefisiensian waktu memang lebih gampang untuk merating. Karena apa? Kalau merating itu kan kita tidak dibatasi terkait dengan duplikasi angkanya. Contoh, saya mempunyai total stimulus kemarin yang saya buat, total stimulus yang saya buat itu ada 36 total stimulus, ya kan? Saya mempunyai 4 atribut, yaitu produk kopi, tempat konsumsi, alasan konsumsi, dan promosi yang diingat. Dengan masing-masing levelnya, untuk produk kopi ada 2 level,
tempat konsumsi ada 3 level, alasan konsumsi ada 3 level, dan promosi yang diingat ada 2 level. Total stimulusnya 36. Nah, 36 ini sudah cukup banyak ya, kita kan tidak mungkin meminta responden untuk merating atau stimulus itu dari 1 sampai 36. Nah, itulah tadi kenapa berarti dari total stimulus ini nanti akan saya lakukan orthogonal design-nya sehingga dihasilkan dari total stimulus 36 tinggal 9 stimulus ya, tinggal 9 stimulus. Ini adalah jumlah respondennya, saya mengambil total 25 responden, dengan ini stimulus pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, enam, tujuh, delapan, dan juga ke-9. Nanti kita lihat orthogonal desainnya seperti apa. P1, P2, P1 sampai 9 ini hanya label dari bukan variabel, label dari total stimulusnya saja. Mau kalian nanti ubah X1, X2, mau kalian ubah Z1, Y1, itu terserah dari peneliti ya. Oke. Selanjutnya, setelah kita melakukan orthogonal design, kita akan mengambil data dari konsumen. Nah, balik lagi bahwa memang apakah itu di ranking atau di rating memang lebih rasional memang di ranking, tetapi dari segi efisiensi itu memang lebih efisien rating. Kenapa? Ranking itu lebih rasional karena kita tidak akan ada duplikasi di sana kan. Jadi kita meminta responden untuk mengurutkan dari 1 sampai sekian stimulus yang sudah di orthogonal design. Contohnya, kalau punya saya ada 9, berarti saya meminta responden untuk ranking dari 1 sampai 9. Dari yang paling tidak dia suka sampai dia paling suka. Dengan metode ranking, maka tidak akan ada yang namanya duplikasi angka. Jadi 1, 2, 3, 1 sampai 9. Berbeda dengan rating, kalau rating itu lebih efisien, lebih cepat juga sebenarnya dalam mengambil data responden, karena pada intinya kan kita tidak perlu untuk, "Oh, angka ranking keberapa," nah kan nggak perlu seperti itu. Karena pada metode rating atau mengambil data setara rating, itu kan boleh boleh adanya duplikasi data. Nah, seperti ini kan ada untuk stimuli 1 ada 4, stimuli 2 juga dikasih nilai 4, stimuli 7 nilai 4, itu boleh kalau di rating. Jadi nanti ketika kalian implementasi terkait dengan olah data ini, ya justifikasi kalian apakah ingin melakukan ranking ataukah kalian ingin melakukan rating. Langkah pertama yang kita tentukan adalah dalam mengolah data, itu adalah, nah kita ke materi kedua ya, olah data. Yang pertama adalah menentukan rumusan masalah dan tujuan. Itu sudah harus pasti. Karena kita tidak mungkin melakukan penelitian atau pengambilan data ketika kita tidak tahu tujuan kita apa, ya kan? Atau tujuan kita apa, masalahnya apa, seperti itu. Jadi memang perumusan masalah ini penting di setiap kita akan melakukan penelitian. Di saya sendiri, perumusan masalah yang saya sampaikan terkait dengan data yang akan saya olah nanti di analisis conjoin ada 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana preferensi konsumen dan atribut apa yang memiliki peran penting bagi konsumen dalam pengambilan keputusan untuk mengonsumsi kopi. Rumusan masalah ini tidak harus kalian, oh berarti kalau rumusan masalah yang dicontohkan saya seperti ini, maka nanti ketika kalian mempraktekkan mempraktekkan olah data analisis conjoinnya, maka rumusan masalahnya harus seperti ini. Tidak. Itu bergantung kalian, tidak harus sama dengan saya, bahkan justru bagus kalau tidak sama. Mungkin kalian ingin melihat segmentasi pasarnya. Bagaimana cara kita melihat segmentasi pasar? Kalian mengerti kan pengertian dari segmentasi pasar itu apa? Nah, contohnya mungkin kalian ingin melihat dari segi pendapatannya. Oh, berarti segmen dari produk ini di pendapatan tingkat sekian. Atau segmen dari produk ini adalah rentang umur sekian sampai sekian. Itu bisa dilihat dari analisis conjoin. Nah, ketika kita sudah melakukan atau mengkonsep terkait dengan rumusan masalahnya, baru kita menentukan tujuannya. Apa sih tujuannya? Nah, tujuan ini harus linier dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana preferensi konsumen dalam mengonsumsi kopi, maka tujuannya menganalisis preferensi konsumen dalam mengonsumsi kopi. Yang kedua adalah atribut apa sih yang memiliki peran penting bagi konsumen dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuannya adalah menganalisis atribut paling penting dalam pengambilan keputusan konsumen untuk mengonsumsi kopi. Itu adalah 2 rumusan masalah yang nanti akan kita jawab dengan melakukan olah data.
Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mengolah data adalah kita mempersiapkan datanya dulu. Jadi kita sudah punya ya, kita sudah punya total stimulus tadi. Jadi kita tahu apa namanya? Kenapa sih kok kita menentukan total stimulusnya? Yang pertama, yang perlu kita lakukan adalah kita harus menyusun atributnya terlebih dahulu. Setelah kita menyusun atributnya, baru kita menentukan levelnya. Nah, setelah kita menentukan level dan atributnya, yuk mari kita akan melakukan apa? Kita akan melakukan pengolahan data. Oke, kita akan melakukan pengolahan data. Menggunakan SPSS. Yang pertama kita lakukan adalah kita melakukan orthogonal desainnya. Orthogonal design itu kita ke data. Di sini ada orthogonal design dan generate. Nah, faktor name. Faktor name itu adalah nama atributnya. Di sini saya punya 4 atribut ya. Produk copy, tempat, alasan, dan juga promosi. Sini produk. Label itu apa? Nah, kalau seandainya kita melakukan faktor name-nya adalah X1, berarti labelnya adalah produk. Kalau faktor name-nya X2, berarti labelnya apa? Sama seperti nanti akan muncul di variable view sama data view sini. Nah, di sini ada kan, di variable view atau data view kan ada terkait dengan name dan juga label. Jadi label boleh dikosongin, boleh. Kalau saya sih lebih baik diisi. Nah, lalu kita add. Jadi daftarkan semua atributnya. Lalu yang kedua adalah terkait dengan tempat, alasan, dan juga promosi. Tempat, setelah kita mendaftarkan semua atribut, baru kita define value. Define value itu apa? Kita menentukan levelnya. Nah, autofill-nya tidak usah diisi ya. Jadi kalau yang copy itu yang produk ada 2 level, yaitu instan dan juga billing. Nah, berarti 1 adalah instan, 2 adalah billing. Lalu continue. Nah, muncul ya di sini 1 instan, 2 giling. Jadi nanti dia bentuk datanya dalam bentuk data nominal. Tempat mengkonsumsi 1, ini harus sama ya dengan kalian penentuan levelnya. Warkop. Nah, setelah itu akan saya simpan, data ini akan saya simpan. Saya akan menyimpannya saran saya sih akan lebih baik kalau kalian menyimpannya itu dalam folder tertentu, yang mana foldernya ini di luar. Jadi tidak dalam folder ya. Kenapa? Nanti itu akan mempengaruhi proses selanjutnya. Lebih gampang sih sebenarnya. Kata saya sih lebih gampang gitu ya. Jadi file di sini adalah stimulus. Stimulus ortogonal. Oke. Kita oke. Nah, plan sukses. Jadi nanti akan ada tulisan kalau memang kalian sudah benar dalam melakukan orthogonal design-nya, maka di sini ada tulisan a plan is successfully generated with 9 card. Ya. Kan ada 9 card di sana. Oke.
Coba kita lihat nanti ya. Oke, sebentar. Kita lihat hasil orthogonal design-nya. Nah, ini adalah hasil orthogonal design yang sudah tadi kita susun. Jadi ada 1, 2, 3, 1, lalu ini 1, 3, 1. Nah, kita tahunya dari mana? Nah, di sini produk, di sini ada kan 1 instan, 2 giling. Lalu di sini ada 1 warkop, 2 kafe, 3 rumah. Nah, di sini ada. Oke, jelas ya sampai di sini. Ini hasil orthogonal design. Jadi nanti ketika kalian mewawancara responden, maka stimulus yang akan kalian sampaikan, stimulus yang harus di-rating atau di-ranking oleh responden itu adalah stimulus hasil orthogonal design. Bukan stimulus hasil dari total stimulus yang sudah kalian buat. Oke, sampai di sini jelas ya. Nah, setelah kita menentukan terkait dengan orthogonal design-nya, lalu selanjutnya adalah kita akan ke sebentar. Kita akan melakukan penilaian kepada responden. Nah, tadi saya sudah punya ya penilaian respondennya. Ini adalah hasil dari penilaian respondennya. Total ada 25 responden seperti ini. Lalu ada total stimulus P1, P2, P3, P4. Nah, saya memang lebih suka mengumpulkan data itu dalam bentuk Excel. Karena apa? Karena Excel itu kan nanti bisa di copy paste langsung ke SPSS-nya. Jadi saya nggak perlu input satu-satu lagi di SPSS. Jadi memang baik itu mengolah data dalam bentuk apapun, apakah itu nanti regresi, ataupun nanti sekarang conjoin, ataukah nanti ada ECM, saya memang lebih suka untuk mengumpulkan data itu dalam bentuk Excel. Oke, kita akan melakukan pengumpulan data dari responden. Setelah kita melakukan pengumpulan data dari responden, kita punya datanya kan? Nah, baru nanti kita akan mengolah conjoin-nya. Saran saya, kalau kalian ingin mengolah analisis conjoin, itu better kalau kalian itu memasukkan dalam satu folder. Contohnya seperti ini. Nah, di sini ada folder namanya latihan conjoin. Di situ ada total stimulus yang saya punya, penilaian responden, dan juga stimulus ortogonal tadi. Kenapa? Nanti seperti yang saya sudah sampaikan, itu akan berpengaruh terhadap hasil dari, akan berpengaruh terhadap kemudahan kalian dalam melakukan pengolahan nanti ya. Oke, kita buka SPSS-nya lagi. Ya, kita buka SPSS-nya. Kita sudah punya datanya ya di sini. Hmm, sebentar. Nah, dalam copy paste yang paling-paling yang baris paling atas itu tidak perlu di copy paste ke SPSS-nya ya. Cukup angkanya saja. Nah, ini sudah ada. Lalu kita ubah di variable view. Ini tadi apa namanya? Ini namanya responden. Lalu di sini ada P1, 2. Oke, sudah. Nah, kita simpan datanya. Kita save. Oke, udah kita save. Setelah kita save, maka kita akan melakukan running datanya. Bagaimana cara running datanya? Untuk apa namanya?
Untuk analisis conjoin itu berbeda dengan regresi. Kita di sini ada yang namanya sintaks conjoin. Nah, ini kalau saya sih tidak suka menghafal ya. Sulit untuk menghafal ini. Nah, memang biasanya saya mempunyai apa ya istilahnya, saya mempunyai catatannya. Jadi ketika saya ingin mengolah conjoin, itu tinggal saya mengcopy paste sintaksnya. Oke. Saya copy paste. Di sini ada file, ada new. Sintak. Kita copy paste di sini. Ya. Nah, di sini kan ada di sini adalah nama filenya ya. Kalau semuanya kalian yang sering kayak gini pasti ngerti deh kalau yang sering main-main kayak begini. Nah, conjoin plan ini ada di D, iya benar, ini ada di D, di data D. Di foldernya adalah folder bukan di folder MKB2 tetapi ada di folder latihan conjoin. Harus sama ya karena tidak boleh. Lalu stimulus ortogonal, stimulus orto. Nah, karena kita bermain sintaks, jadi harus sama, harus benar nama foldernya, subfoldernya, ataupun sub-subfolder. Itu kenapa tadi saya bilang letakkan letakkan file kalian itu di folder yang gampang. Sehingga apa? Sehingga nanti kalian tidak perlu mengetik sintaknya ini terlalu panjang gitu ya. Dan juga kalau memang itu dalam bentuk dalam bentuk huruf besar, huruf kapital semua, ya semuanya harus kapital. Jadi harus sesuai mana yang kapital, mana yang tidak, apakah itu spasi ataupun itu underscore. Nah, karena kalau saya memang lebih prefer menggunakan underscore dibandingkan spasi. Ya, jaga-jaga takut tidak terbaca sih sebenarnya. Jadi saya lebih enak untuk menggunakan underscore. Latihan conjoin, lalu penilaiannya namanya penilaian responden. Datanya dalam bentuk SAF. SAF itu merupakan extension dari data SPSS. Skor ini adalah stimulinya atau stimulusnya. Skornya tadi kan dari P1 sampai dengan P9. Subjeknya responden ini, kalau seandainya kalian nulisnya respon, ya berarti subjeknya respon. Jadi harus sama. Sama dengan ini. Kalau subjeknya adalah RPD, ya berarti nanti kalau subjeknya di sini kalian tulis RPD, maka di sini juga RPD. Nah, faktor ini harus sama dengan ortogonal yang tadi kalian daftarkan. Ortogonalnya namanya apa aja? Produk, tempat, alasan, promosi. Sehingga di sintaknya adalah produk, tempat, alasan, dan juga promosi. Jadi harus sama sesuai dengan nama yang kalian cantumkan di stimulus. Faktor name, bukan faktor labelnya ya. Faktor name yang kalian cantumkan di stimulus. Setelah selesai, kita coba bisa diolah atau tidak. Oke. Oke, berarti ada yang tidak valid katanya ya di sini. Latihan penilaian responden, file name not valid. Penilaian. Penilaian. Wah, tidak valid. Berarti kita harus mengolah lagi. Oke, kita coba dulu ya. Oke, kita coba. Kita coba lagi sintaknya.
Nah, kalau seandainya tadi salah, maka akan munculnya seperti tadi. Jadi ada yang salah, saya juga kurang tahu tadi yang salah apanya, mungkin saya tipu kali ya. Nah, kalau benar, kalau tadi ketika kalian running sintaknya itu benar, nah, no reversal occur berarti sintak yang kalian running itu sudah benar dan akan muncul hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya itu ada yang hasil merupakan hasil per subjek, jadi per apa istilahnya per responden itu ada. Nah, ini subjek itu berarti hasil per responden. Preferensi dari setiap masing-masing responden nih, dari 1 sampai dengan 25. Ada juga yang overall. Jadi overall itu adalah keseluruhan atribut yang keseluruhan dari atribut secara overall dari 25 responden yang saya ambil tuh hasilnya seperti ini. Lalu setelah kita mendapatkan hasilnya, jangan lupa di-save ya hasilnya. Ini adalah output conjoin. Kita save. Nah, oke, sudah kita save, kita akan masuk ke interpretasi datanya. Bagaimana terkait dengan interpretasi datanya? Nah, untuk interpretasi data sebenarnya sih sama sih. Oke, lebih gampang mungkin karena kita tidak saya tidak akan sampai ke regresinya. Regresinya ya mungkin minggu depan. Kita hanya sampai di interpretasi terkait dengan atribut mana yang penting dan tingkat tingkat korelasinya juga. Nah, atribut yang saya gunakan ada 4, yaitu produk kopi, tempat konsumsi, alasan konsumsi, dan promosi yang diingat. Dengan levelnya kopi instan, kopi giling, lalu ada warkop ya bukan warkop, warkop, kafe, dan juga rumah. Lalu alasan konsumsinya adalah gaya hidup, hobi, dan juga iseng. Promosinya adalah iklan, promosi langsung, atau word of mouth. Jadi word of mouth atau promosi langsung ya. Selanjutnya, total stimuli yang terbentuk dari yang saya punya itu ada 36. Kita mengalihkan semua levelnya dengan setelah saya lakukan orthogonal design dengan SPSS, total stimuli yang akan dinilai oleh responden adalah 9 stimuli. Nah, overall utilities-nya, jadi pada hasil penelitian ini nilai utilitas dari masing-masing level atribut hasil analisis uji conjoint dapat dilihat bahwa pada tingkat atribut produk kopi, konsumen lebih menyukai kopi instan. Jadi kita bukan melihat standar error-nya, tetapi nilai koefisien dari utility estimate-nya. Jadi kalau kita bandingkan, semakin dia positif, maka dia semakin yang disukai. Semakin negatif, maka dia yang semakin tidak disukai. Nah, contohnya seperti ini, kalau yang paling disukai itu adalah kopi instan. Lalu dari tempat, konsumen secara keseluruhan itu menyukai mengonsumsi kopi di rumah, ya, di rumah, lalu selanjutnya di kafe, baru dia di warkop. Nah, untuk alasan dia mengonsumsi kopi adalah paling banyak tuh iseng, lalu gaya hidup, dan selanjutnya yang terakhir adalah hobi. Nah, untuk promosi, mereka lebih suka yang word of mouth atau promosi langsung sebagai sarana yang paling diingat, lalu selanjutnya adalah iklan. Nah, ini dari segi overall utilities-nya. Lalu selanjutnya dari important value-nya, jadi di sini important value itu merupakan nilai tingkat kepentingan. Tadi ada kan saya terkait dengan apa atribut yang paling penting bagi konsumen. Nah, itu dilihat dari importance value-nya. Dari importance value ini kita melihat tingkat atribut yang paling tinggi nilainya adalah alasan. Jadi, atribut yang paling penting bagi konsumen dalam mengonsumsi kopi itu adalah alasan mereka mengonsumsi kopi. Dan sebagian besar ternyata alasannya adalah iseng. Lalu selanjutnya yang kedua adalah tempatnya, yang ketiga promosi, dan yang terakhir adalah terkait dengan produk kopi itu sendiri. Lalu terkait dengan korelasinya, kita melihat signifikansinya. Signifikansinya kedua-duanya dari Pearsons dan juga Kendall itu adalah signifikansinya 0,02 dan 0,08. Yang mana hasil ini lebih kecil dari 0,05 atau taraf signifikan standar yang ada di SPSS. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa model yang kita gunakan dalam penelitian atau model yang kita gunakan dalam uji uji analisis conjoint ini adalah model yang valid. Nah, dari sini kita akan melihat preferensi konsumen sebesar 84,7% itu dipengaruhi oleh
kombinasi atribut yang 4 tadi, sedangkan 15,3-nya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model. Jadi nanti untuk melihat, biasanya kalau di regresi itu ada R kuadratnya ya, ada koefisien determinasinya. Nah, koefisien determinasi itu kalau dikonjoin itu dilihat dari Pearson's R-nya. Jadi sebesar 84,7% itu dipengaruhi oleh atribut yang ada dalam model, sedangkan sisanya 15,3 dipengaruhi oleh atribut di luar model. Ini adalah interpretasi dari overall-nya. Lalu selanjutnya kita akan menginterpretasi per respondennya. Jadi selain tadi kita punya interpretasi keseluruhan, jadi dari 1 sampai 25 itu setelah diolah ternyata semuanya itu tingkat utilitasnya, importance-nya itu seperti tadi hasilnya. Nah, berbeda kalau kita melihat kalau per responden itu bagaimana. Nah, ini kalau per responden. Saya ambil 3 responden, contoh 3 responden, yaitu responden ke-1, ke-13, dan juga ke-25. Nggak ada preferensi khusus, hanya untuk melihat saja. Pasti akan berbeda, karena setiap responden itu kan memiliki preferensi yang berbeda-beda, sehingga pasti akan berbeda, gitu loh. Jadi kalau sampai nanti kalian sama ya, kalau samanya mungkin satu orang sama ya mungkin saja, tapi memang kesempatannya, peluangnya kecil untuk sama, karena memang kan setiap orang memiliki preferensi yang berbeda-beda, ya kan? Nah, bisa kita lihat, untuk di peringkat persennya 0,01 dan 0,08 berarti model kita valid ya. Dengan hasil korelasi, dengan preferensi konsumen itu tingkat preferensinya adalah 89,7% preferensi konsumen dalam model ini dipengaruhi oleh atribut, sedangkan sisanya 10,3% dipengaruhi oleh faktor lain di luar atribut. Lalu selanjutnya ternyata atribut yang paling penting itu adalah nilai atribut dengan tingkat kepentingan tertinggi itu adalah variabel tempat dengan nilai 42,553. Lalu untuk utilitasnya tingkat utilitas tertinggi adalah di kopi giling, lalu dengan tempat di kafe, alasannya adalah gaya hidup, dan juga promosi yang paling diingat adalah di iklan. Itu untuk responden kedua. Kita lihat untuk responden ke-13. Responden ke-13 ternyata, signifikansinya 0,015 dan 0,2 masih valid karena kurang dari 0,05. Lalu nilai atribut yang paling penting ternyata adalah alasan. Kalau di responden pertama, atribut paling penting tempat. Kalau di responden ke-13, atribut paling penting itu adalah alasan. Nah, responden ke-13 lebih suka kopi giling, yang mana mereka lebih suka minumnya di warkop. Alasannya iseng, dan promosi yang paling diingat adalah iklan. Kita melihat responden ke-25. Di responden ke-25, signifikansinya 0,09 dan 0,04 untuk kental stout, berarti masih valid modelnya, alhamdulillah. Dengan preferensi konsumen sebesar 75,6%, itu dipengaruhi oleh kombinasi atribut yang ada dalam kuesioner, sedangkan sisanya 14,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar atribut yang ada di kuesioner. Nah, untuk responden ke-25, dia lebih suka kopi giling, dengan menikmati kopinya di rumah, alasannya karena hobi, dan juga promosi yang paling diingat adalah word of mouth atau promosi langsung. Nah, jadi kita bisa tahu ya bahwa sebenarnya setiap responden itu memiliki preferensi yang berbeda-beda terhadap suatu produk. Dari situlah kenapa analisis conjoin merupakan salah satu analisis yang dapat digunakan seorang pemasar untuk melihat kira-kira atribut dari atribut yang sudah disusun, kira-kira yang paling sesuai dengan konsumen itu yang mana. Nah, jadi pada intinya itu merupakan jalan tengah terkait dengan produsen. Tidak rugi kita juga pun bisa menyediakan atau memprovide produk sesuai dengan keinginan konsumen. Nah, itu adalah sesi kita hari ini terkait dengan mengolah data dan juga terkait dengan interpretasi. Lalu, ini akan ada tugas bagi kalian, penugasan kedua, deadline-nya tanggal 6 Mei, jadi jam 9 ya, 6 Mei itu berarti hari Kamis deadline-nya. Jadi minggu depan kita masih bisa, kalau masih ada yang bingung terkait dengan mengolah datanya, nanti kita bisa sharing di sesi minggu depan, karena minggu depan kita akan sinkronus. Penugasan yang kedua adalah yang pertama, kalian kan kemarin sudah menyusun terkait dengan stimulusnya. Kalian sudah tahu total stimulus yang kalian buat, ya kan? The more the merrier ya.
Semakin banyak justru semakin bagus sih sebenarnya. Yang pertama adalah susunlah ortogonal design dari atribut yang telah kalian susun. Jadi kalian sudah punya total stimulus, kalian tahu atribut yang kalian gunakan, kalian juga tahu setiap levelnya. Lalu kalian susun ortogonal desainnya. Setelah kalian menyusun ortogonal design, kalian mendapatkan stimulus hasil ortogonal desainnya, lalu kalian lakukan wawancara terhadap responden. Jadi setiap mahasiswa melakukan wawancara pada 10 responden. Jadi kalau dalam satu kelompok ada 3 orang, maka total responden kalian ada 30. Kalau dalam satu kelompok ada 4 orang, maka total responden kalian nanti akan ada 40. Jadi silahkan kalian minta ambil 10 responden yang akan kalian tanyai, silahkan nanti minta responden tersebut untuk menilai produk yang kalian teliti. Apakah di ranking ataupun di rating tergantung dari kelompok kalian masing-masing. Tetapi ingat, setiap anggota kelompok harus sama. Contohnya maksudnya, apabila dalam satu kelompok kalian menggunakan rating, ya berarti harus sepakat semuanya menanyai, mewawancara konsumen dengan cara mereka mewawancara responden, sepakat kalian harus mewawancarai, mereka harus meranking. Kalau seandainya satu kelompok sepakat untuk rating, ya berarti harus rating. Jangan satu kelompok 3 orang, yang 2 rating, yang 1 ranking. Nah, itu nanti akan menghasilkan hasil yang tidak valid ya di situ. Jadi kalau memang sepakat untuk rating, ya semuanya harus rating gitu. Yang ketiga, lakukan olah datanya. Yang keempat adalah silakan lakukan interpretasi. Format interpretasinya seperti apa? Seperti yang ada di PPT yang saya jelaskan ini. Jadi nanti kalian mengumpulkannya adalah mengumpulkan hasil SPSS-nya, kalian kalian lampirkan juga, lalu silahkan kalian buat PPT dalam bentuk seperti ini. Jadi halaman awalnya, halaman awal ini bukan olah data, tetapi adalah nama kelompok dan juga NIM kalian. Lalu rumusan masalah kalian dalam rumusan masalah kalian apa, lalu selanjutnya atribut dan levelnya, total stimulus seperti ini, total stimulinya berapa, hasil ortogonal desainnya berapa, lalu kalian interpretasikan overall utilities-nya. Nah, setelah kalian interpretasi overall utilities-nya, setiap dari kalian silahkan melakukan interpretasi terhadap 2 responden. Jadi kalau kelompoknya ada di satu kelompok 3 orang, berarti total ada 6 responden masing-masingnya. Ada 6 responden yang kalian interpretasi. Kalau kelompoknya 4 orang, berarti akan ada 8 responden yang akan kalian interpretasi. Gitu ya. Itu untuk penugasan minggu depan dan juga materi hari ini. Apabila masih ada yang ditanyakan, silakan kita diskusi di GCR. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi dan juga selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.